Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam literasi buat semua teman-teman sobat literasi yang ada di rumah saat ini, yang sedang menonton ataupun yang ada di mana saja. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, sebelum saya memperkenalkan teman bicara kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Yes, baik. Hari ini judul kita adalah pentingnya membangun literasi teknologi. And then hari ini saya juga sudah kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena beliau adalah salah satu orang terpenting di Bolang Mongondo Utara. Cailah. Biasa aja. Bolang Mongondo Utara. Dan juga saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas PUPR Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Nih, tak kenal katanya tak sayang kan? Nama lengkap beliau ini adalah Surya Ningrat Datung Solang. Beliau sarjana S1-nya itu sarjana teknik di Universitas Samratulangi, dan S2-nya itu di The University of New South Wales Sydney, dan di bidang di Fakultas Master of Public Policy Governance. Iya kan, dari mulai gelarnya aja kan kita udah tahu ya arah pembicaraan kita mau kemana. Baik, Kak Surya, sapaan akrabnya. Halo. Apa kabar semuanya. Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita udah kuning-kuning loh. Kuning. Tidak menyatakan sebuah ini ya Kak ya. Bukan sebuah sikap, kebetulan aja. Kebetulan aja kita hari ini pengen cerah ceria. Betul. Baik, Kak Surya. Langsung aja nih. Bagaimana sih terkait dengan judul kita hari ini kan adalah pentingnya membangun literasi teknologi. That's why bagaimana landscape teknologi saat ini, apakah mampu nggak sih mendisrupsi keadaan kita hari ini gitu Kak? Betul. Iya, jadi thanks Kadila udah diundang di podcast ini ya. Jadi langsung saja ke menjawab pertanyaannya. Kita saat ini teman-teman sedang hidup di di zaman yang luar biasa. Yes. We're lucky to be alive, ya. Yes. Pendeknya gitu. Yeah. Kita hidup di era pertumbuhan teknologi yang luar biasa pesat, Konon katanya kita saat ini seperti di zaman Inggris di saat mendekati revolusi industri, di zaman peralihan dari dari mesin pakai kuda ke tenaga uap. Jadi kita ada di precipice gitu, kita berada di edge perubahan yang akan sangat radikal. Ada banyak sekali emerging technologies, teknologi-teknologi yang lagi tren dan sedang muncul, sedang dikembangkan saat ini, yang seperti Kak Dila tanya tadi, punya potensi yang sangat besar mendisrupsi. Mendisrupsi, mengubah tatanan yang luar biasa, tatanan kita. Nah, antara lain ada teknologi yang paling besar saat ini yang potensi sekali merubah kita sebagai manusia, itu adalah artificial intelligence. Kemudian ada juga dari Facebook sendiri, mungkin teman-teman udah dengar, ada metaverse yang jor-joran si Mark Zuckerberg buang duit di situ. Betul. Luar Jadi biasa. kemudian ada di bidang femto juga, teknologi-teknologi medik yang bakal merubah hidup kita. Ada yang pengen gitu, memperpanjang usia ya. Ada banyak sekali. Kalau teman-teman buka Google dan melihat emerging technology saat ini akan sangat terlihat bahwa ada banyak sekali teknologi yang punya potensi besar merubah itu, Kadil. Jadi sekali lagi tadi ada AI, ada perkembangan di dunia metaverse dan sebagainya. Pokoknya banyak deh, Kadil. Banyak ya. Nah, Kasur, kalau memang sebanyak itu gitu kan, kalau memang kita melihat media sosial saat ini misalnya gitu ya, perkembangannya cukup luar biasa pesat. Bahkan hal itu tuh sampai bisa jadi kita saat ini sudah terjadi tsunami informasi begitu ya. Betul sekali. Nah, Kak Surya melihat perkembangan teknologi mungkin wabil khusus di Bolang Mongondo Utara, seperti apa yang Kak Surya lihat?
Kalau di Bolamondo Utara sendiri, memang teknologi sudah penetrasinya sudah cukup bagus. Di sana sudah ada internet broadband dan lain sebagainya, sehingga hampir semua masyarakat di sana sudah melek teknologi. Mereka sudah pengguna sosial media aktif, Pak. Nah, jadi di sana masyarakat udah tidak lagi seperti Bintauna di tahun 90-an misalnya, atau Kabupaten Bolamondo Utara di tahun 90-an atau 80-an. Di sana mungkin masyarakat sudah world view-nya, cara pandangnya terhadap dunia kira-kira tidak terlalu jauh beda dengan kota-kota yang lain di Indonesia, karena tadi penetrasi teknologinya sudah bagus. Pengguna sosial medianya juga sudah hampir semua punya akun sosmed, bahkan nenek-nenek sudah punya akun sosmed sekarang. Oh iya? Iya, bahkan nenek-nenek udah main-main TikTok sekarang di sana. Jadi memang teknologi sudah banyak merubah masyarakat di sana, cara pandang, memberikan juga banyak sekali peluang. Tapi tentu saja ada banyak sekali tantangan-tantangannya juga di sana yang dihadapi. Ada juga kasus cyberbullying, perundungan yang dilakukan di di sosial media, kemudian penipuan yang begitu-begitu. Jadi yang kemarin-kemarin tidak terbayangkan oleh masyarakat di sana, sekarang terjadi. Dan masalahnya sama aja sama yang dialami teman-teman yang ada di Jawa, ada di Manado, di mana-mana. Jadi dengan adanya teknologi, kehidupan masyarakat di sana, aktivitas mereka juga itu kita sudah lebih menyatulah. Nah, jadi masyarakat Bolamondo Utara khususnya udah kira-kira tidak terlalu jauh lagi gapnya. Gapnya tidak terlalu jauh untuk melihat perkembangan teknologi. Iya, betul sekali Kak Diel. Gitu. Iya. Itu menarik sekali karena posisi Bolmut ini kan adalah perbatasan ya. Betul. Posisi geografisnya kan dia ada di perbatasan antara Gorontalo dan Sulawesi Utara. Iya, betul. Di mana kan Bolmut ini sebenarnya pintu masuk segala aktivitas mau dia teknologi, pendidikan betul dari sekali. Gorontalo dan Sulawesi Utara. Menarik Kak Surya. Ketika kita sudah menghadapi hal-hal yang tadi Kak Surya sudah sampaikan bahwa tidak ada gap yang terlalu jauh gitu. Nah, kalau memang tidak ada gap yang terlalu jauh, lantas bagaimana kita harus aware dengan hal ini? Dengan apa ya namanya ya? Perkembangan teknologi, literasi teknologi saat ini. Ya. Mungkin pentingnya kayak apa ya Kak Dil ya? Iya, pentingnya kita seperti apa sih kita itu? aware itu? Ya benar. Jadi kayak gini Kak Dil, mungkin yang saat ini ya salah satu momok paling menakutkan oleh banyak ahli. Jadi kita mungkin tidak sekedar kalau mungkin saat ini yang kita kenal sosmed cukup menakutkan. Tapi ada satu lagi momok yang lebih menakutkan dari itu Adil, namanya artificial intelligence. Nah, tapi tentu saja kita tidak perlu terlalu takut kalau kita tahu gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal tadi ya, dengan adanya emerging tech yang saat ini sedang dikembangkan, digembarkan, kemudian penetrasi teknologi yang sudah sampai bahkan ke desa kecil di Bolamondo Utara sana, kira-kira ancaman peluang semacam apa yang bakal bakal dihadapi oleh terutama adik-adik nanti generasi berikut ya. Mungkin kita coba sebagai contoh sebagai AI. Sekarang Kadil ada namanya kemarin si OpenAI miliknya si salah satu penyumbang di situ Elon Musk tuh yang bikin mobil Tesla. Yang terkenal itu. Nah, dia nyumbang ke perkembangan teknologi AI. Nah, si OpenAI ini Kadil dia melepas satu sistem yang saat ini masih dalam tahap uji coba. Namanya ChatGPT. Dan itu sempat bikin heboh Kadil. Karena apa? Karena si ChatGPT ini dia bisa diajak untuk berdiskusi. Kayak layaknya kita diskusi begini. Kita kasih pertanyaan dia ke satu topik, dia bisa jawab. Nah, banyak orang-orang yang memakai ChatGPT untuk misalnya bikin program. Dia nggak perlu lagi belajar coding yang terlalu susah. Dia cuma bilang, saya cuma butuh pengen ini, keluarnya ini, nanti si ChatGPT yang bikinkan codingnya. Wow, menarik. Betul. Terus yang satu lagi ada yang kemarin kasus yang paling luar biasa itu mahasiswa yang ngerjain tesis atau skripsi
nggak harus mikir lagi, dia cuma sekedar bikin pertanyaan. Wah, ngaco. Saya mau bikin penelitian tentang ini, tolong bikinkan abstraknya kayak apa. Allahumma Nah, sholli. dibikinkan sama si ChatGPT. Luar biasa juga tulisannya dibikin sama ChatGPT. Nah, ChatGPT. ini peluang namun tantangan juga Betul. juga ke generasi berikut ini. Di bidang akademik itu mengancam kepakaran, Kak Dil. Jadi orang-orang nggak perlu lagi sekarang pakar di satu bidang, hanya berharap teknologi dia bisa ngomong kayak seorang pakar asli, Kak Dil. Cukup dia tahu bertanya aja, yang penting dia bisa mengajukan pertanyaan yang tepat. Si teknologi tadi, si AI tadi bisa memberikan jawaban yang dia bisa klaim sebagai jawabannya dia. Nah, ini kan adalah tantangan, ancaman juga bahwa satu saat nanti manusia tidak akan lagi tidak akan lagi merasa perlu menjadi seorang pakar yang sesungguhnya. Dan cukup menggunakan teknologi saja dia sudah bisa seolah-olah sebagai pakar. Apakah ini baik atau buruk, ini yang belum kita tahu, masih perlu kita pelajari. Nah, itu salah satu tantangan. Berikut lagi tentang moral kompas kita. Dia akan berpengaruh juga, Kadil. Teknologi-teknologi semacam ini akan mempengaruhi budaya kita juga. Kenapa demikian? Sebagai contoh, salah satu permasalahan yang pelik yang dihadapi oleh para pengembang di AI itu adalah bagaimana menyelaraskan antara teknologi AI dengan nilai-nilai budaya manusia. Nah, perkaranya saat ini teknologi ini dikembangkan di negara barat. Indonesia, karena saking kita masih agak terkebelakang di bidang ini, kita belum punya pengembang yang bisa ngembangin teknologi ini, Kadil. Sehingga kita menerima teknologi ini dari luar. Nah, otomatis ketika teknologinya dari luar, tentu budaya yang melatar belakangi pengembangan teknologi, nah budaya mereka juga tidak selaras dengan budaya kita. Nah, disitulah tadi yang Kadil tanyakan, ada potensi pergesekan budaya, pergesekan nilai-nilai, pergesekan nilai-nilai antara nilai-nilai kita, terutama kita orang Indonesia, orang Sulawesi, ancaman. Jadi benar-benar ada ancamannya juga, ada peluang tapi ada ancamannya juga. Teknologi ini ketika berkembang. Contohnya, Kadil, saya kasih contoh yang luar biasa, sangat kemarin itu sangat sampai bikin heboh. Si OpenAI ini salah satu model AI-nya dia namanya GPT-3. Nah, dia bisa, Kadil tanya ke dia misalnya, coba bikinkan jokes tentang maka dia akan bikin jokes, Kadil. Jokesnya lucu juga kalau mau dibikin sama dia. Kadil bisa coba bikin karangan tentang fabel, cerita anak-anak, dia bisa bikin. Parahnya dia, Kadil, ketika dimintain bikin jokes tentang Islam, cenderung jokes yang dihasilkan itu mendiskreditkan Islam. Ini contoh aja ya, bukan ya, sebagai contoh. Ya, kenapa? Contoh. Karena dataset yang digunakan oleh OpenAI untuk mentrain si GPT ini adalah dataset yang saat ini cenderung lebih meneletakkan agama Islam itu di dalam spotlight yang buruk, terutama di mainstream media di luar negeri. Sehingga modeling AI yang dihasilkan itu cenderung memiliki bias ke situ. Bias yang yang ada pengaruh, ada impact buruk tadi. Nah, ini baru satu contoh, ada banyak contoh lain lagi. Bagaimana misalnya si AI, saya ngomong sama si ChatGPT ini, Kadil, tentang LGBT ini, mungkin topik yang agak berat kalau kita bicara tentang LGBT ya. Nggak secara kasur ya, saya potong. Secara secara tidak langsung berarti sebenarnya kita bisa tahu siapa yang membuat hal ini kan, berarti yang menciptakan ini tuh siapa dan punya pengetahuannya sampai di mana. Iya nggak sih? Nah, tapi gini loh, Kadil, si ChatGPT ini kan dia sebenarnya the child of the internet. Jadi gini, dia dilatih, pengetahuannya itu adalah dilatih dari seluruh pengetahuan yang ada di internet. Dia disuruh baca Wikipedia, disuruh baca semua percakapan manusia di Reddit, di forum-forum Kaskus dan lain sebagainya, dibaca. Sehingga dia punya pengetahuan merupakan distilasi. Distilasi berbagai pengetahuan, kemudian dikumpul jadi satu dalam modeling AI tadi. Tapi masalahnya adalah
ketika salah satu contoh yang saya alami langsung ketika bercakap-cakap dengan si AI ini, dia cenderung pro LGBT. Coba ada situsnya OpenAI, ChatGPT. Coba dicoba deh ngomong sama si ChatGPT. Dia akan pro LGBT. Nah, nilai kan kita masyarakat Indonesia yang cenderung konservatif mungkin tapi kita ini bukan hampir semua lah ya, hampir. Kita tidak bicara semuanya gitu ya. Maksudnya ini bukan diskusi tentang apa kita pro atau kontra dengan LGBTQ, bukan. Tapi ini adalah satu emerging issues saya kira yang saya rasa perlu kita lihat secara bersama bahwa ini potensi masalah nanti ketika teknologi ini sampai ke kita. Nah, perkembangan teknologi ini yang kita bicarakan gitu bener. kan. Jadi bukan perkara LGBT kita pro apa tidak gitu. Tapi si OpenAI dia nggak peduli. Dia pro LGBT. Dengan alasan-alasan yang kira-kira tuh logis gitu. Iya, benar-benar logis. Benar-benar logis kalau dan itu yang bahaya kalau tidak dibekali dengan literasi yang cukup. Nah, betul. Nah, jadi gini, ini teknologi yang dikembangkan oleh OpenAI. OpenAI perusahaan dari Amerika. Tentu saja background budaya mereka beda sama kita. Beda, tentu. Pasti. Tidak align dengan budaya kita. Saya adalah orang mungkin kalau kita bicara mungkin kita memperjuangkan hak-hak sipil siapapun penduduk Indonesia. Betul. Termasuk kaum LGBTQ, ya kan? Tapi tentu saja kita punya norma-norma budaya yang mendasari kita sebagai insan Indonesia. Tapi kemudian teknologi ini datang yang dikembangkan dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang bukan budaya insan Indonesia gitu. Nah, dan itu pastinya dia bakal tidak align dengan budaya kita nanti ketika teknologinya sudah matang dan kemudian kita sudah jadi konsumen teknologi itu. Nah, makanya tadi pertanyaannya apakah adakah ancaman nilai-nilai kemanusiaan? Ada dan besar sekali, Kadil. Ada dan besar sekali. Nah, itulah saya kira kita perlu membangun awareness tentang teknologi-teknologi semacam ini sehingga kita perlu memainstreamkan diskursus tentang teknologi lewat kegiatan-kegiatan literasi teknologi gitu. Tentu. Gitu sih, Kadil. Kak Surya, menarik sekali. Dila tuh jadi pengen ngomong yang tadi itu. Iya. Karena memang ketika ditarik lagi bahwa perkembangan tidak selamanya perkembangan teknologi itu kemudian selaras dengan apa yang hadir di negara kita masing-masing. Betul. Karena memberi karakter. Tadi saya barusan beberapa waktu yang beberapa jam yang lalu kita membahas misalnya kita membahas satu buku. Buku ini kalau Kak Surya yang baca dan Dila yang baca pasti perspektifnya beda. Betul. Secara kita saja yang satu negara dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, tentu mendeskripsikan sebuah bahan bacaan pasti berbeda. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang tadi gitu yang Kak Surya sudah sampaikan gitu. Dia yang buat di negara sana, kita yang mau kemudian mengambil mentah-mentah tentu tidak demikian. Tidak demikian. Harus betul, ada tadi ya Kak. Bagaimana kita aware dengan literasi teknologi tadi, dibekali dengan itulah kenapa kita perlu membangun literasi teknologi, teman-teman. Jadi ini mungkin isu yang terlalu out there istilahnya, terlalu jauh, masih jauh. Tapi tidak, teman. Saya yakinkan, saya yakinkan karena banyak sekali kita kayak datangnya TikTok tuh. Algoritma. Ini bukan mungkin ada yang bilang ini konspirasi masa sih. Tapi gini, udah diteliti, udah sampai TikTok itu sedang dibahas untuk diblokir di Amerika Serikat saat ini. Karena ternyata algoritma penentu di TikTok itu berbeda. TikTok yang versi Amerika atau versi internasional dengan TikTok yang versi China. Yang versi Cina itu katanya yang telah diteliti oleh para regulator di Amerika, ditemui
video-video yang dijadikan front page di TikTok di Cina adalah video-video yang lebih edukatif dan lebih mendorong kepada penggunanya untuk lebih produktif. Sementara yang dikasih ke kita yang versi internasional itu lebih cenderung mengedepankan nilai-nilai entertainment-nya saja, challenge dan sebagainya. Nah, itu yang ditemukan gitu. Menarik. Nah, memang terdengar agak konspiratif, tapi itu sekarang ini bisa teman-teman konfirmasi lagi mungkin di Google, lihat di sumber-sumber terpercaya. Tapi memang isu itu saat ini yang sedang berkembang sampai di Senat Amerika ingin memblokir TikTok. Ada mosi untuk memblokir TikTok di Amerika karena itu tadi itu. Nah, jadi teman-teman, saya kira penting untuk membangun kesadaran ini. Ya, bagaimana cara kita mitigasi nih Iya, betul. soal kecanduan medsos? Iya. Sorry. Wah, susah kalau betul. Jadi kan TikTok punya ancaman nih untuk mosinya untuk ditutup gitu kan. Kembali lagi ke kita ya. Mungkin budaya juga. Kita semakin kesini, kita semakin menjadi masyarakat yang mengglobal dengan penetrasi teknologi tadi yang kita bincangkan di awal. Dulunya masyarakat Indonesia yang konservatif, dengan adanya sosmed kita makin terbuka, kita makin berani goyang-goyangan di depan kamera, jadi lebih terbuka. Kalau dulu ada case-nya Marsanda misalnya, dibully habis-habisan. Kenapa dia joget-joget? Sekarang semuanya pada joget. Intinya adalah Kadil, gini, dengan adanya sosmed, dengan adanya penetrasi teknologi yang benar-benar masuk sampai ke pelosok-pelosok, kita menjadi lebih mengglobal. Jadi nilai-nilai kita semakin membaur, Kadil. Kita tidak lagi seperti masyarakat Indonesia 20-30 tahun yang lalu. Nah, jadi saya tidak bisa pastikan apakah bagaimana sikap seharusnya yang benar kita sebagai masyarakat. Apa harus benar-benar kayak dulu saya kalau bikin pidato masih SD, Kadil, dulu gimana kita membentengi diri kita dari globalisasi begitu. Kalau sekarang ya globalisasi is good thing. Ada orang bilang kapitalism is a good thing gitu. Ada orang yang berpandangan demikian dan bukan orang lain, orang-orang kita juga gitu. Orang-orang yang mendukung sistem-sistem itu. Jadi kita tidak bisa pastikan apakah ini it's a bad thing or it's a good thing. Kita nggak bisa pastikan itu. Tapi intinya gini, kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita maunya kayak apa? Kita maunya kayak apa? Tapi intinya yang paling penting adalah do not go blind. Jangan membabi buta pakai teknologi. Minimal kita tahu what is the bargain? Apa yang kita perjualbelikan dengan kita gunain teknologi. Ada satu perkataan yang perlu teman-teman tahu. Dibilang oleh salah satu kritik yang mengkritik Google ya dengan praktek advertising mereka yang begitu masif. Dia bilang Google memberikan semua layanannya gratis. Apabila layanan yang diberikan kepada Anda itu gratis, Anda adalah produk yang diperjualbelikan. Betul. Jadi kalau Kadil pakai sosmed secara tidak sadar atau mungkin secara sadar. Nah, tadi mungkin saya sebenarnya secara sadar sudah memberikan kayak bikin akun email baru. Secara sadar memberikan data kita ke dia ke perusahaan-perusahaan teknologi. Tapi kembali lagi minimal kita tahu. Kita tahu konsekuensi dari penggunaan teknologi. Kita tahu peluang dan ancaman-ancaman dari penggunaan teknologi itu. Nah, jadi yang menentukan baik buruknya kembali lagi kepada teman-teman semua yang di rumah. Ya, sobat literasi. Jadi kalau misalnya Dila harus tanya ke Kak Surya, sikap kita harus menghadapi teknologi saat ini itu yang paling urgensial itu adalah tadi itu ya, literasi, mengetahui, aware dengan teknologi yang akan digunakan gitu, Kadil. Itu sih. Harus aware dengan teknologi yang akan kita gunakan. Betul, Kadil. Aduh, tidak terasa ternyata ngobrol kita tuh semakin berapi-api, Kak Surya, tapi memang waktu kita yang harus memberikan jeda sedikit agar Kak Surya bisa diundang kembali ya, sobat literasi. Tidak hanya sampai di sini, mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat. Pasti manfaat banget buat teman-teman sobat literasi yang di rumah. Dan terima kasih banyak Kak Surya. Saya masih ingin banyak ngobrol, tapi saya mau tahan dulu biar mereka tambah penasaran. Terima kasih banyak Kak Surya atas kedatangannya. Mohon maaf sudah merepotkan ya Kak, sudah datang jauh-jauh ke sini.
Thank you untuk teman-teman yang sudah nonton, Sobat Literasi di Rumah yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. And then, salam sehat, salam literasi, dan sampai jumpa. Bye!